Selamat sore, sahabat Mirai Aset. Mungkin pertama-tama kita mulai dulu ya dengan sedikit analisa fundamental. Nggak makan waktu cukup banyak kok, cuma 5 menit aja. Nah, di mana sekarang kita bakal belajar tentang valuasi nih. Nah, seperti kita tahu kan, analisa fundamental itu membantu kita untuk mengenal perusahaan apa sih yang ingin kita beli. Dan bisa kita lihat juga, analisa fundamental sendiri itu berujung pada valuasi atau kita menentukan nih kira-kira harga saham sekarang itu sudah masuk under value atau over value nih pas mau kita beli di market. Itu adalah tujuan akhir analisa fundamental. Nah, di valuasi itu sendiri terdapat dua metode nih. Yang pertama adalah absolute valuation dan kedua adalah relative valuation. Yang pertama, kita bahas dulu tentang absolute valuation. Nah, di sini, absolute valuation itu merupakan metode valuasi yang menemukan nilai intrinsik suatu saham berdasarkan dari perusahaan itu saja, berdasarkan dari data fundamental perusahaan sendiri itu aja. Dan fokus model ini terletak pada dividen dan arus kas yang dihasilkan. Nah, dari absolute valuation, discounted cash flow model dan dividend discounted model merupakan jenis yang paling sering kita gunakan untuk menentukan valuasi sebuah perusahaan. Lalu yang berikutnya, kita mengenal adanya relative valuation. Di sini, metode valuasi ini digunakan dengan cara membandingkan perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam satu industrinya. Nah, rasio yang sering kita gunakan itu ada PE, price to earning ratio, PBV atau price to book value, dan EV/EBITDA. Nah, itu ketiga rasio yang sering digunakan. Dan kalau kita menggunakan relative valuation, itu kita harus membandingkan perusahaan yang dalam satu industri yang sama. Misalnya di perbankan, kita membandingkan antara BCA dan Bank Mandiri. Nah, kita nggak boleh nih bandingin misalnya Bank BCA dengan Indofood. Kenapa nggak boleh? Karena mereka itu model bisnisnya berbeda. Jadi kalau kita mau ngebandingin, itu harus perusahaan yang bergerak dalam lini bisnis yang sama. Lalu berikutnya, untuk discounted cash flow model, kita bisa lihat di sini, merupakan suatu metode valuasi yang digunakan untuk memperkirakan nilai investasi berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan. Jadi, kalau untuk discounted cash flow model, kita forecast sendiri nih, kita memperkirakan kira-kira dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu pendapatan, beban perusahaan, dan laba bersih perusahaan itu seperti apa. Sehingga kita bisa melihat juga arus kas yang dihasilkan juga seperti apa. Dan pada akhirnya nanti akan didiskontokan untuk di tahun sekarang untuk menemukan valuasinya. Jadi ini berfokus pada potensi arus kas yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Lalu berikutnya kita mengenal adanya dividend discounted model. Bedanya apa? Kalau di discounted cash flow itu memperkirakan arus kas yang akan dihasilkan, sementara kalau dividen discounted model kita memperkirakan seberapa banyak sih dividen yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Biasanya memakan waktu, kira-kira kita forecast bisa 5 tahun atau di atas 5 tahun. Nah, untuk discounted cash flow model itu banyak digunakan di berbagai industri. Kita bisa gunakan di konstruksi bisa, infrastruktur bisa, di sektor consumer goods juga bisa. Sementara untuk dividend discounted model itu kita gunakan di perusahaan yang sering membagikan dividen. Terutama untuk dividend discounted model itu kita gunakan di perbankan untuk prakteknya sejauh ini. Nah, lalu kita beralih ke berikutnya, yaitu adalah relative valuation, di mana tadi sempat disinggung adalah metode valuasi ini membandingkan antara dua perusahaan. Nah, kalau kita membandingkan antara dua perusahaan, otomatis kita memerlukan berbagai data keuangan nih di dalamnya. Kita membutuhkan banyak laporan keuangan. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, di sini dari HOT sendiri kita bisa buka lewat PC. Di HOT itu ada menu 0024, di mana tampilannya akan seperti ini. Kita bisa membandingkan berbagai macam emiten di dalamnya. Di sini bisa seperti contoh, saya membandingkan laporan keuangan tahun 2020 dari kuartal keempat atau full year dari keempat emiten. Ada Telkom, XL, Indosat, dan juga Friend. Nah, di sini bakal kelihatan semuanya. Harga terakhirnya berapa, dari total pendapatannya berapa, dari laba operasionalnya berapa, net income-nya atau laba bersih berapa, ada juga dari PE, PBV, dan segala macam. Nah, di perbandingan seperti ini, kita bisa melihat nih, dari keempat emiten telekomunikasi, kita bisa lihat
yang mana sih perusahaan paling bagus untuk kita investasikan. Nah, itu fungsinya relative valuation. Kita membandingkan dan menemukan yang terbaik juga dari kita bisa lihat dari pendapatannya, dari PI-nya, dan juga PBV-nya. Nah, kalau kita mau lihat yang paling murah, kita bisa lihat dari PI dan juga PBV. Kita bisa lihat yang memiliki PI dan PBV terendah yang mana. Itu kalau dari sisi valuasi menggunakan relative valuation. Dan kelemahannya apa dari masing-masing dua valuasi ini? Yang pertama, tadi kita sebutkan tentang absolute valuation. Kita pakai discounted cash flow dan juga dividend discount model. Kelemahannya adalah kita memforecast itu berdasarkan pendekatan pribadi, jadi sangat bersifat personal. Dan bisa aja kita ada mismatch atau nggak sesuai pada saat kita forecast buat pertumbuhan perusahaan. Jadi pendekatan terlalu kurang objektif lah, ini terlalu subjektif kalau kita pakai absolute valuation. Nah, kalau relative valuation, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah pada saat harga sekarang, belum tentu market itu udah price in di saham tersebut, atau sudah menggambarkan hasil yang sebenarnya nih dari nilai perusahaan. Nah, jadi masing-masing antara absolute dan juga relative valuation itu ada plus minusnya. Jadi tergantung teman-teman sekalian nih mau menggunakan metode apa yang paling cocok untuk mengevaluasi suatu saham. Ya, kira-kira begitu saja untuk metode valuasi pada sore hari ini. Dan berikutnya kita langsung lanjut ke Ko Yudi. Selamat sore, Ko Yudi.